Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Kemenak Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari ini Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya atas nama Khalil Asyari dengan NIM 2554011118889 dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 10 TSM 1 dengan materi menjauhi akhlak mazmumah, foya-foya, takabur, riya, sum'ah, dan hasad dengan model pembelajaran problem based learning di SMK Negeri 1 Pujer, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Oke. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mohon bantuannya kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Silakan. Ya, di situ aja. Guru desain 1, siap. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulullah wa bi jami'il wal qur'ani amin amin. Oke. Doa berikanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada ya. Coba saya absen terlebih dahulu. Abdul Rasi ada? Tidak ada. Ahmad Rafiki ada? Ada Rafiki. Baraka Husen. Boleh nih? Lukman Hakim. Muhammad Lutfi Daud. Sandi Maulana. Hadir. Sofyan Hadi. Ya, sudah ya, kita mulai. Nah, sebelumnya adakah di antara kalian yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Apa itu pelajaran kita? Fastabiqul khairat. Artinya apa fastabiqul khairat itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti apa contohnya? Seperti sedekah, apalagi menolong teman yang ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bab baru ya. Bab baru yang mungkin berkaitan dengan bab kita minggu lalu. Kalau bab minggu lalu kita mempelajari kebaikan, nah hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang harus kita hindari, yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela ya. Akhlak tercela dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menampilkan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, di sini ada 4 tujuan. Setelah kalian belajar mempelajari materi ini, diharapkan 1, kalian dapat menjelaskan pengertian dan dalil larangan akhlak mazmumah. Siswa dapat menganalisis dampak negatif foya-foya, takabur, riya, sum'ah, dan hasad. Yang ketiga, dapat menyajikan solusi praktis untuk menghindari akhlak mazmumah melalui diskusi kelompok. Terus yang terakhir, dapat menumbuhkan sikap. Semoga kita bisa melalui pembelajaran ini dengan baik, dengan seksama, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Ini adalah gambar harta duniawi, harta benda ya. Yang pertama adalah uang yang sangat banyak sekali ya. Terus yang kedua, rumah yang besar dan mewah. Yang ketiga, mobil
mewah, dan yang terakhir adalah perhiasan yang nilainya mahal ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Coba saya tanyakan ke kalian ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa yang akan kalian lakukan jika mendapatkan nikmat seperti pada gambar di samping? Ada yang mau jawab? Oh ya, betul, bagus. Nah, kalau punya harta banyak, kita gunakan untuk bersedekah, menolong orang lain yang kesusahan, gitu ya. Ada lagi nggak yang punya jawaban? Ada lagi? Mungkin yang punya jawaban? Yang berbeda, jawaban yang berbeda. Hah? Tidak sombong, ya bagus. Kalau punya harta, kira-kira kalian akan sombong atau tidak? Hah? Tidak, jangan, karena itu tidak diperbolehkan oleh agama. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sikap kalian dalam menyedekahkan bagian dari rezeki yang kalian peroleh ya? Tadi kan Bapak bilang, Pak, kalau saya punya harta akan saya sedekahkan Pak sebagian. Nah, gimana caranya Bapak untuk sedekahnya ini? Apa sedekah kemana? Ke siapa? Sedekah kemana? Nah, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Seperti contohnya apa? Pakai mesin, panti ya, panti asuhan. Terus sampai bisa? Bisa. Ke sekolah bisa? Bisa. Terus ke mana lagi? Ke masjid dan sebagainya. Oke. Terus jawabannya. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Jika kalian dikaruniai nikmat seperti pada di gambar, saya akan menjelaskan materi ini secara singkat saja. Setelah itu kalian akan mengeksplorasi dengan diskusi ke kelompok ya. Nah, menghindari akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mazmumah itu kan banyak ya. Akhlak tercela itu banyak. Misalnya berani kepada orang tua, berani kepada guru dan sebagainya, itu kan banyak ya. Nah, yang akan kita bahas cuma 4 di sini ya, nggak semua ya. Kalau semuanya waktunya tidak cukup ya, hanya 4 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah sikap hidup foya-foya. Terus kemudian yang kedua sikap takabur, yang ketiga riya dan sumpah, dan yang keempat adalah hasil. Kira-kira foya-foya itu apa? Apa itu? Yang dari itu? Nah, bagus jawabannya. Jadi foya-foya itu contohnya adalah berbelanja berlebih-lebihan ya. Ada lagi yang mau jawab? Mau jawab? Haris, mau jawab? Ya, jadi foya-foya. Nah, ini pengertian foya-foya ya. Foya-foya itu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan bersenang, atau untuk tujuan yang mendekati maksiat, atau bahkan tujuan untuk ya, itu namanya foya-foya. Contohnya tadi Lido sudah jawab. Foya-foya adalah berbelanja berlebih-lebihan. Ya, memang kita punya uang banyak, kemudian uang kita dibelanjakan untuk hal-hal yang sia-sia, itu termasuk foya-foya. Terus kalau misalnya gini, saya punya uang banyak, ya, terus saya belanjakan untuk keperluan masjid atau keperluan sholat. Apakah itu disebut dengan foya-foya? Tidak. Kenapa? Karena untuk kebaikan atau karena itu ada manfaatnya, itu namanya foya-foya. Foya-foya ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan tafsir ya, atau boros itu juga termasuk foya-foya. Terus selanjutnya, nah ini adalah contoh perilaku menghindari sikap hidup foya-foya. Contohnya di sini ada 3, cuman selain ini ada lagi contohnya ya. Cuma yang saya sebutkan cuma 3. 1, berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumtif. Adakah di antara kalian yang punya gaya hidup hemat? Ada nggak? Misalnya uang saku saya 10.000, 5.000-nya untuk jajan, 5.000-nya untuk nikah. Ada nggak di sini yang seperti itu? Ada, alhamdulillah. Terus yang kedua, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, amal soleh itu seperti ini. Apa ini? Donasi, ya? Donasi, memberikan sedikit harta kita kepada orang lain. Terus berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan kita banyak aja. Kalau kita turuti itu, nggak selesai itu saya. Hari ini pengen itu. Jadi kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, riya dan sumpah. Riya dan sumpah ini asing ya bagi riya. Riya. Nah, riya itu adalah melakukan perbuatan baik atau perbuatan terpuji agar orang lain ini tahu, agar orang lain melihat, ya, sehingga kalian mendapatkan pujian. Nah, itu namanya riya, paham ya? Nah, contohnya, saya kasih contoh. Misalnya saya melakukan sholat karena di depan musola itu banyak anak-anak, akhirnya saya melakukan sholat itu dengan menyaringkan suara saya, biar anak-anak itu tahu dan saya mendapatkan pujian. Itu namanya riya. Boleh nggak seperti ini? Tidak boleh ya, karena melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi karena ini dipuji. Ada kan mungkin mau ngasih contoh riya? Saya gitu. Apa? Kira-kira contoh sikap riya, melakukan kebaikan untuk dipuji gitu ya. Contohnya apa? Tidak ada? Ya ada. Oke, lanjut kalau gitu. Contoh perilaku menghindari sikap riya ya. 1, mengingat kebaikan orang lain. Pasti di antara kalian pernah ditolong oleh orang lain? Pernah ya? Pernah. Nah, itu tidak boleh dilupakan, harus diingat. Nanti ketika seorang itu mendapatkan kesusahan dan butuh pertolongan, kalian tolong kembali ya. Kemudian tidak mengupdate status di media sosial saat berbuat baik. Ada nggak di antara kalian yang seperti itu?
Misalnya lagi salawatan, ya lagi salawatan, foto update status, ada nggak seperti itu? Ada. Nah, perilaku seperti itu, hati-hati kalau seperti itu ya, karena itu bisa menjerumuskan kita ke dalam sikap ria. Kemudian meneruskan niat dan berdoa agar keikhlasan terjaga. Jadi ria itu bisa menghanguskan pahala yang kita lakukan. Misalnya pahala sholat duha karena hanya ingin dipuji, akhirnya pahalanya tidak ada, tapi hangus ya. Lanjut. Kemudian takabur, ya takabur itu sombong. Ada yang tahu sombong? Tahu ya sombong ya. Sombong itu merasa dirinya paling hebat, ya, merasa paling kuat, merasa paling pintar, merasa paling kaya. Sehingga apa yang terjadi? Dia cenderung merendahkan orang lain. Boleh nggak kita bersikap sombong? Hah? Tidak dong, tidak boleh. Nah, tanda-tandanya orang sombong itu satu, suka memuji diri sendiri, ya. Nah, itu biasanya orang yang sombong. Terus biasanya suka merendahkan orang lain, suka membuli, ya. Kemudian gemar mencela orang lain, jangan orang lain, ya. Itu biasanya seperti itu orang sombong. Kemudian yang paling parah itu adalah terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau sholat, ya, tidak mau beribadah lainnya. Seperti dulu ada, ya, Fir'aun, ya. Tahu Fir'aun? Tahu kan? Siapa Fir'aun? Katanya tahu, ya pasti. Katanya tahu. Fir'aun itu adalah raja Mesir, ya. Raja Mesir yang hidup pada masa Nabi Musa. Nabi Muhammad. Nabi Musa. Fir'aun ini merasa dirinya adalah paling hebat, paling kaya, paling kuat. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya adalah Tuhan dan menentang Allah. Contoh menghindari perilaku takabur. Contohnya satu, senang bergaul dengan semua kalah. Nah, artinya apa? Artinya tidak membeda-bedakan teman. Apakah itu kaya atau miskin, lemah atau kuat, tidak membeda-beda. Nah, terus mengucapkan terima kasih saat mendapatkan pertolongan. Nah, kalian seperti itu nggak ketika didorong oleh orang lain? Ya, paling tidak kita mengucapkan terima kasih. Terus tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Meskipun kita orang kaya, tapi tidak diperkenankan untuk memamerkan harta benda kita, ya. Nah, kalau sekarang itu ada istilahnya flexing, tahu flexing? Ya, tahu? Gak tahu? Gak tahu. Flexing itu apa ya? Pamer kekayaan di media sosial, ya. Misalnya lagi jalan-jalan di mall, hasad, ya. Hasad itu sama dengan dengki, iri. Pernah tahu iri? Nah, iri apa iri? Apa iri? Melihat orang lain. Nah, betul, bagus ya jawabannya bagus. Kalau misalnya kita melihat orang lain atau teman kita senang, kita nggak suka, gitu ya. Kita nggak senang, itu namanya iri. Iri itu sama aja dengan hasad, ya. Contoh menghindari sikap iri ini gimana? Nah, satu, mengucapkan selamat kepada teman yang sedang bahagia. Ketika teman kita sedang bahagia, misalnya meraih prestasi, kita kasih selamat, gitu ya. Jadi selamat, ya. Kalau melihat teman kita menikah, gitu ya, menikah bahagia nggak? Bahagia, kita kasih selamat, ya. Terus berempati kepada teman yang ditimpa musibah. Ketika melihat teman kita sedang dalam keadaan ditimpa musibah, yang harus kita lakukan adalah ikut berduka. Sambil kita mungkin ngasih bantuan dan sebagainya. Terus memandang orang lain sebagai teman bukan lawan. Oke. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, berarti paham semua kan? Kalau tidak ada, paham. Yang kita bahas tadi satu sikap foya. Dua apa? Takabur. Tiga, ria dan sum'ah. Empat, yang terakhir sikap hasad. Jadi ada 4 akhlak mazmumah yang harus kita hindari, ya. Nah, setelah ini kita akan membentuk kelompok. Kita jadikan kelompok menjadi 4, ya. Masing-masing akan saya berikan satu materi, ya. Ada yang foya-foya, ada yang takabur, ada yang ria dan sum'ah dan hasad, ya. Siap, ya? Siap. Nah, sebelum kita bagi kelompok, kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya cuma tepuk akhlak, ya. Tepuk akhlak. Gimana caranya? Kalau saya bilang akhlak mahmudah, ya, kalian tepuk 1 kali. Kalau saya bilang akhlak madmumah, kalian tepuk 2 kali. Kalau saya bilang akhlak, kalian tepuk setengah. Tepuk setengah itu seperti ini, ya. Nah, coba latihan dulu, ya, latihan dulu. Akhlak mahmudah, akhlak madmumah, akhlak. Nah, gimana? Akhlak ini gimana tadi? Akhlak itu udah bunyi, tepuk setengah. Oke, coba. Akhlak mahmudah, akhlak madmumah, akhlak, akhlak mahmudah, akhlak madmumah, akhlak madmumah, akhlak, akhlak madmumah. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita sudah membagi kelompok menjadi 1, 2, 3, ya, 3 kelompok mengerjakan LKPD yang akan saya kasihkan kepada kalian ntar lagi. Kita simak dulu gambar-gambar berikut ini, ya. Nah, yang pertama, gambar pertama kira-kira gambar apa ini? Satu, ada gambar iPhone. Ini iPhone keberapa ya? Oh, hafal ya kalian ya. Kalau iPhone hafal ya. Ada ya kalian punya iPhone?
Yang punya. Sama yang punya. Ridho, ya. Oke. Terus yang kedua, yang di tengah gambar apa? Gambar orang yang sedang menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, apa? Terbang apa terbang? Berpesta ria, minum minuman keras, ya, mabuk-mabukan. Nah, kalau ini maksudnya iPhone di sini adalah mungkin ada di antara siswa yang minta dibelikan iPhone, ya, padahal orang tuanya tidak mampu. Kalau nggak dibelikan iPhone, saya nggak mau sekolah, Bu, Pak, gitu ya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak boleh ya, nggak boleh, nggak boleh. Nah, kira-kira ini adalah akhlak yang baik atau tidak gambar ini? Tidak, ya, harus kita hindari. Kalau melihat dari gambar ini, kira-kira ini gambar masuk ke apa? Boya apa? Ya, betul ya, boya. Terus gambar kedua. Nah, ini gambar apa nih? Membuli, ya, karena dia kuat, akhirnya membuli yang lemah. Kalau yang sebelahnya? Sombong. Nah, ini termasuk akhlak yang baik atau tidak? Tidak, ya, tidak, harus kita hindari. Nah, kira-kira masuk ke contoh apa ini? Takabur. Lanjut, ya, slide ketiga, contoh ketiga. Ini ada dua gambar, ya, dua gambar. Gambarnya ini yang pertama apa? Bisa ini jelas? Hah? Apa ini gambarnya? Konten kreator. Ini kan ini konten kreator, ini apa? Orang miskin. Jadi cerita dari gambar ini adalah bersedekah kepada orang miskin atau membantu orang miskin, tapi sambil enggak upload, akhirnya di-upload di YouTube atau media sosial lainnya. Kalau yang kedua, gambar apa? Sama, kira-kira sama ya. Cuma pelakunya kalau yang ini sudah dewasa, kalau yang ini masih remaja. Ada nggak di antara kalian yang seperti ini? Ada. Siapa itu yang Tuh. Atau mungkin kalian melihat teman kalian yang seperti ini? Nah, kalau kalian melihat teman kalian yang seperti ini, sikap kalian harusnya gimana? Dikasih tahu. Kenapa? Karena ini adalah alat yang tidak baik. Contoh ini, contoh gambar ini masuk ke contoh apa? Masuk ke dia dan gambar terakhir. Ya, gambar terakhir. Gambar apa ini? Satu. Jadi yang di tengah ini juara, ya, juara. Yang kanan kiri apa? Tidak suka karena temannya juara. Sama dengan yang ini, ya. Nah, ini boleh nggak seperti itu? Tidak boleh, karena ini termasuk sikap yang harus kita hindari, sikap matmumah. Contoh ini masuk ke contoh apa? Masuk ke contoh hasad. Oke. Nah, gambar-gambar yang saya tampilkan di atas ini berkaitan dengan tugas kelompok kalian, ya. Kalian mencari masing-masing kelompok itu mencari masalah yang sesuai dengan materi yang akan saya kasihkan, misalnya sombong, ya, atau takabur. Kalian cari masalahnya, ya. Kemudian setelah ketemu masalahnya, kalian tulis solusinya apa, ya. Terus hikmahnya apa, dalilnya gimana. Kalian tulis seperti itu. Bisa nggak? Bisa, ya. Harus bisa. Oke. Kelompok satu Fajar, ya. Kelompok satu Fajar. Perhatian ya. Jadi kalian sudah melaksanakan diskusi, ya. Silahkan hasil diskusinya dikumpulkan ke saya. Ya. Kelompok 2 hasil diskusinya. Oh ya, ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 sama itu. Kelompok 1 hasil diskusinya. Kita lanjut ke presentasi masing-masing kelompok. Ada yang sudah siap? Ya. Siapa dulu? Ya udah, satu dulu deh. Ini kelompok yang tidak diskusi memperhatikan, ya. Semisal nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, ya.
Ada 4 akhlak mazmumah yang telah kita pelajari. Apa anak-anak? 1, Foya-foya. 2 apa? Takabur. 3 apa? Riya dan sum'ah. 4 apa? Hasad. Hasad. Ya, betul. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mungkin di antara kalian ada yang mau memberi. Ada. Oke, silakan. Kesimpulan pembelajaran PAI. Dari pelajaran hari ini, saya menyadari bahwa akhlak buruk seperti foya-foya, takabur, ria atau sum'ah, dan hasad bisa merusak diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Hidup berlebihan hanya membuat kita boros dan lupa bersyukur. Sifat sombong menjauhkan kita dari teman. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Fajar. Oke, terima kasih. Oke, terakhir ada informasi untuk kalian untuk pembelajaran kita minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tetap bab ini, cuman minggu depan kita akan melakukan project mini. Projectnya apa? Projectnya adalah membuat video dakwah Islami di sosial media. Ya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.